Sebuah mobil Toyota Kijang meluncur di perkampungan di kawasan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten pada 22 Februari 2006. Mobil itu melaju perlahan, di dalamnya terlihat sejumlah penumpang pria. Mereka menoleh ke kanan dan ke kiri, melihat rumah penduduk. Mobil itu lalu berhenti di depan rumah yang mereka tuju. Beberapa pria turun dan langsung masuk ke rumah itu. Salah satu dari mereka mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Tak lama pintu dibuka pemilik rumahnya. Dari balik pintu keluar lelaki gaek berumur 67 tahun. Ia memicingkan matanya menelisik tamu yang datang. Ia bertanya kepada tamunya, "Siapa dan dari mana?" "Kami dari Garut," jawab salah seorang pria yang berbadan tegap sambil tersenyum dan mengajak salaman. Edi, warga begitu mengenalnya. Dia dianggap sebagai sesepuh, bahkan tokoh agama di kampungnya. Ia masih mengernyitkan dahinya dan menerka-nerka siapa tamu yang datang. Pada saat bersalaman, tiba-tiba tangannya ditarik dan langsung diborgol. "Bapak ikut kami," ucap mereka. Abah Edi pun tak berusaha melawan dan pasrah. Ia langsung dibawa ke dalam mobil. Para pria itu sempat berpamitan kepada istri Abah Edi, Saeti, yang syok dan menangis. Saeti berteriak ketika suaminya hilang dari pandangannya. Di dalam mobil, Abah Edi berpikir dirinya diculik dan akan dibunuh. Entah apa yang dilakukan para penjemput kepadanya. Yang jelas, Abah Edi dibawa selama 4-5 jam. Sore hari, mobil yang ditumpanginya berhenti di sebuah bangunan. Ia baru sadar ternyata ia dibawa ke Lembaga Permasyarakatan Militer Cimahi di Jalan Poncol, Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Dia ditangkap tim polisi militer. Ia ingat pelariannya selama 22 tahun hanya sampai di situ. Edi adalah terpidana mati kasus perampokan gaji anggota Kodim 0608 Cianjur dan pembunuh keji pada tahun 79. Penangkapan oleh aparat polisi militer itu disebabkan oleh kecerobohan Edi sendiri. Namanya tercantum dalam pengurusan tabloid alternatif dan koran Surya Pos Banten. Ia tertulis sebagai penasihat dan pembina kedua media lokal itu dengan namanya Maulana Edi Sampak. Walau susunan namanya sengaja dibalik, aparat setempat curiga nama itu adalah Edi Maulana Sampak. Edi merupakan anggota Kodim Cianjur dengan pangkat Sersan Mayor yang melakukan perampokan dan pembunuhan pada tahun 79. Aksi perampokan itu menggegerkan masyarakat Cianjur. Hampir semua media massa di Bandung dan di Jakarta menjadikannya headline peristiwa itu, seperti koran Pikiran Rakyat, Gala, dan Tempo. Edi Maulana Sampak bin Santika lahir di Serang, Banten pada tahun 1941. Lulus sekolah guru bawah SGB di Rangkas Bitung, Lebak. Ia masuk menjadi tentara pada tahun 57. Sejak itu, Edi ikut semua operasi militer besar di Indonesia. Di antaranya DITII pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat, penumpasan gerombolan komunis pasukan rakyat Kalimantan Utara di Kalimantan Barat, dan penumpasan G30 SPKI serta operasi lainnya. Atas prestasinya itu, Edi mendapatkan penghargaan dan kenaikan pangkat sehingga menjadi Sersan Mayor. Edi Sampak asli kelahiran Serang, Banten. Walau karir militernya moncer, sebenarnya Edi Sampak bercita-cita menjadi kepala desa. Pada tahun 78, ia dipindah tugaskan ke Koramil Karangtengah, Cianjur, Jawa Barat. Hasratnya menjadi kepala desa belum pudar.
Untuk memuluskan cita-citanya sebagai kepala desa, ia meminjam uang 3 juta kepada temannya dan rentenir. Tapi ibarat pepatah mengatakan, malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Edi Sampak akhirnya kalah juga saat pencalonan sebagai kepala desa. Ia kecewa berat karena sebelumnya dia yakin akan menang dan sudah membuat seragam kepala desa. Di sisi lain, ia dikejar teman dan rentenir yang menagih utang. Edi semakin murka ketika Komandan Kodim Cianjur, Letkol Kahyat, menawarkan jabatan kepala desa sementara kepada Serma Sutariat, temannya sendiri. Edi curiga ada persekongkolan untuk menghalangi dirinya sebagai kepala desa. Muncul tekadnya memberi pelajaran kepada 3 orang yang dianggap menyabotase pemilihan kepala desa, yaitu Serma Sutariat, Letkol Hayat, dan Bupati Cianjur Ajat Sudrajat. Edi merencanakan perampokan terhadap Serma Sutariat yang akan mencairkan cek pembayaran gaji anggota Kodim Cianjur. Ia menyusun rencana itu dan berusaha menyogok penjaga gudang senjata agar memberinya 200 butir peluru dan 5 granat pada 6 Agustus tahun 79. Tapi penjaga menolak. Edi pun akhirnya mencuri senjata dan peluru itu. Edi mengajak Ojeng bin Rojali untuk merampok cek gaji bulanan anggota Kodim Cianjur sebesar 21 juta yang akan dicairkan Serma Sutariat di Bank Karya Pembangunan di Sukabumi. Mereka pun langsung menuju bank tersebut. Edi menemui Sutariat dengan alasan meminta lebih dulu gajinya. Namun, Serma Sutariat keberatan memberikan uang gaji Edi Sampak. Pasalnya, seluruh uang gaji mesti dilaporkan kepada atasan sebelum dibagikan. Cek gaji bulanan sebesar 21 juta itu rencananya akan diberikan kepada seluruh pegawai melalui Kodim Sukabumi. Sementara itu, Serma Sutariat yang ditemani Serma Jujun, Daeng Rusmana, dan Kopral Sumpena menuju kantor Kodim Sukabumi. Edi dan Ojeng membuntuti. Setiba di Kodim Sukabumi, Edi langsung menemui Serma Sutariat. Edi mendapat penjelasan kembali perihal penolakan memberikan uang gaji. Namun karena Edi memaksa, Serma Sutariat memberikan uang gaji Edi. Setelah itu, Edi dan Ojeng ikut bergabung bersama Serma Sutariat dan rekannya untuk pulang ke Cianjur. Mereka menumpang sebuah mobil minibus Mitsubishi Colt yang disewa dari Iding bin Arsa dan kernetnya bernama Ujang Sugandi. Edi duduk di bangku paling belakang, sebelah kanan bersebelahan dengan Ojeng. Kendaraan pun penuh dan langsung tancap gas menuju Cianjur.